Suasana kala itu benar-benar mencekam. Halo sobat penggiat alam, balik lagi dengan saya Fajar Eko Prasetyo di Cerita Pendaki. Melanjutkan cerita minggu lalu yaitu tentang informasi base camp. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan jalur pendakian Gunung Pakuwaja dari mulai trek pendakian, lama pendakian, camp ideal dan lain-lain. Begitupun tentang suasana yang saya alami di sana. Oh iya, ngomong-ngomong jangan lupa buat like, subscribe and share ya video ini agar lebih besar lagi dan semoga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang lagi. Rabu 19 Februari 2020 sekitar pukul 14:05 saya memulai pendakian seorang diri. Setelah melewati gapura bertuliskan selamat datang Dieng, saya terus berjalan. Sekitar 150 meter dari itu saya ambil ke kiri ke arah ke pemukiman penduduk dengan jalan aspal dilanjut jalan pelur sempit. Di perkampungan memang banyak sekali cabang, namun tidak perlu khawatir karena sudah ada pelang penunjuk arah di sana. Setelah melewati perkampungan, pemandangan menjadi sangat indah kala itu. Nampak jelas perkampungan dan gunung perahu berdiri kokoh di seberang jalan. Adapun trek setelah perkampungan yaitu jalan berbatu yang sudah ditata, sekitar lebarnya mungkin hanya 1 meter saja. Perkebunan warga menjadi pemandangan selanjutnya tatkala saya menyeberangi jembatan kecil di sana. Kondisi di sana kala itu memang benar-benar sangat sepi. Ditambah gerimis yang kian lama kian pekat, begitupun kabut seraya menutupi pemandangan yang ada di sana, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah perjalanan gerimis semakin besar, ya apa boleh buat, akhirnya saya pun berhenti untuk mengenakan mantel. Dan setelahnya saya pun berjalan dan berjalan. Sekitar 25 menit berjalan, saya tiba di pos 1. Di sini kondisinya sangat-sangat sepi. Pos 1 sendiri tidak ada lahan untuk beristirahat. Hanya ada tulisan pelang bertuliskan pos 1 saja di pinggir jalan setapak itu. Setelah mendokumentasikan melalui foto dan video, akhirnya saya kembali berjalan. Gerimis kecil masih saja menemani perjalanan saya kala itu. Kabut pun semakin pekat dan pekat. Hening, begitu hening kala itu. Sekarang setengah 4, setengah 3. Kondisi Gunung Pakuwaja sepi banget. Oh iya, di perkebunan warga ini memang banyak sekali persimpangan jalan. Namun jangan khawatir, di setiap persimpangan ada penunjuk arah. Jadi kalian tinggal mengikutinya saja. Trek di perkebunan pun tidak menanjak, hanya jalan berbatu yang relatif datar. Sekitar pukul 14:43 atau 40 menit berjalan, saya tiba di batas antara jalan datar dan menanjak. Dari sini jalan benar-benar menanjak. Adapun trek yang ada di sini yaitu trek tanah miring di perkebunan. Dan sekitar 5-10 menit saya tiba di batas kebun warga dan hutan. Di sana saya berhenti sejenak karena memang pemandangan sudah mulai terlihat sedikit.
sedikit mendokumentasi kala itu. Sepi, kabut, gerimis, dan sendiri. Saya pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Jalan dari batas kebun ke pos 2 masih didominasi tanah. Dan tidak enaknya karena rerumputan masih sangat lebat menutupi jalur. Jadi ya celana basah di sini. Saran aja buat kalian di musim hujan mau kesini pakai mantel celana ya. Sekitar 5-10 menit berjalan dari batas kebun saya tiba di pos 2. Pos 2 lahannya sedikit miring. Lokasinya juga di hutan tanpa pemandangan. Tapi jika kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan, cukuplah untuk mendirikan 2 tenda di sini. Ya walaupun tidak rata-rata. Ya walaupun tidak terlalu rata. Di kondisi yang gerimis, saya kembali melanjutkan perjalanan. Pos 2 sampai pos 3 masih didominasi jalur tanah dan sisanya hutan yang tak terlalu rimbun, namun rerumputan yang cukup lebat. Sama seperti yang kalian lihat saat ini. Setelah sekitar 10 menit berjalan, saya pun tiba di pos 3. Di sini kabut begitu pekat menutupi segalanya. Pemandangan tak jauh nampak saya lihat. Pos 3 lahannya cukup luas dan datar. Cukup untuk mendirikan beberapa tenda di sini. Ya mungkin 3 atau 4. Suasana pun benar-benar sepi dan hening. Mungkin cukup untuk berapa tenda ini? 1, 2, 3, 3an lah. 3 tenda di sini. Setelah mendokumentasi, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sama semak-semak. Dari pos 3, jalan cukup datar dengan trek tanah yang dilebati rerumputan hijau. Namun kalian harus hati-hati karena di sisi kiri dan kanan adalah jurang. Sekitar 5 menit berjalan, saya tiba di tebing curam
sesaat sebelum puncak. Saya pun rehat sejenak di situ, sembari minum untuk melepas dahaga. Setelah minum, saya pun kembali berjalan di tebing yang begitu curam. Di sini kalian harus benar hati-hati, apalagi jika musim hujan, karena jalan begitu sangat-sangat curam. Dan langsung tebing loh. Ini masih nanjak lagi. Setelah 5 menit berjalan, akhirnya saya tiba di puncak. Perjalanan dari base camp ke puncak sekitar 1,5 jam sampai 2 jam normalnya. Sesampainya di puncak, suasana benar-benar sangat mencekam. Begitu sepi, begitu hening. Tak ada pemandangan karena tertutup kabut. Di sini lahannya cukup luas. Ya, mungkin cukup untuk mendirikan sekitar 10 atau 15 tenda. Jikapun di sini sudah penuh, kalian bisa turun sekitar berapa meter. Di sana ada lahan kosong, seperti yang ditunjukkan di plang ini. Karena waktu masih menunjukkan pukul 3:30 lebih sedikit dan gerimis pun mulai turun, kabut pun semakin pekat, saya memutuskan untuk turun. Dan sekitar pukul 5 sore saya pun tiba di base camp kembali. Oke, mungkin cukup sekian cerita pendakian pada kesempatan kali ini. Untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam lestari.